Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ala umur dunya wa din, wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, wa barik alaih. Allahumma salli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Ruqyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan membahas tentang al-ain. Jadi kita tentang al-ain akan kita bahas insya Allah ke depan. Sahabat Ruqyah dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas tentang tipikal-tipikal atau tanda-tanda seseorang terkena penyakit ain, dan juga bagaimana sih cara untuk menghadapi atau menyembuhkan dari sakit ain, tentunya pastinya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu al-ain. Kata Nabi SAW, al-ainul haq, ain itu benar adanya. Jadi sahabat Ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, jadi al-ain adalah dia berupa lontaran atau energi negatif yang terlontar atau mengenai seseorang karena kekaguman. Bisa itu berupa ucapan, bisa itu berupa dari penglihatan maupun tindakan yang tanpa dia mengucapkan atau memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan lontaran ain terkena kepada orang yang ditujunya. Sahabat Ruqyah dimanapun Anda berada, ya, jadi al-ain ini sangat berbahaya sekali, ya. Bahkan karena saking bahayanya al-ain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai junjungan kita yang mulia, ya, memperingatkan dengan tegas akan bahaya penyakit al-ain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kebanyakan yang meninggal di umatku setelah qada dan juga qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala atau takdirnya adalah karena al-ain, ya. Jadi banyak kalangan dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia karena selain takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala itu disebabkan karena al-ain. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada, ya. Adapun ciri-ciri atau apa sih tanda-tanda seseorang itu dijangkiti penyakit al-ain, ya. Jadi para ulama, ya, menyebutkan tentang tipikal mereka yang terkena penyakit al-ain. Di antaranya adalah mereka sering sekali merasakan piradan. Apa itu piradan? Atau merasakan kebas atau kesemutan, ya, kesemutan di tangan atau juga kesemutan di kaki, ya. Kemudian sering merasa sedih, ya, atau tahu-tahu gembira tapi tidak tahu sebabnya itu apa, atau apa yang menyebabkan dia sedih dia tidak tahu, atau yang menyebabkan dia gembira apa dia tidak tahu. Tahu-tahu sedih, tahu-tahu gembira, tapi tidak tahu apa sebabnya. Kemudian ada juga tanda-tandanya adalah dadanya sesak, ya. Jadi sering sesak seperti orang asma, ya. Jadi tanpa adanya diagnosa atau ketika dia periksa ke medis, periksa ke rumah sakit, tidak ada kenapa-napa. Jadi dia normal tapi sering merasakan sesak nafas atau sesak di dalam dadanya atau merasakan sempit di dalam dadanya. Kemudian sering sakit kepala, ya, ya, pusing, ya. Mulai sakit dari arah belakang hingga ke mata, ya.
dari arah belakang hingga ke mata, ya, tanpa ada sebab medis yang jelas. Kemudian juga emosi menjadi labil, ya, sering emosi, dan juga ada hawa yang kuat untuk dia marah-marah, meradang, apa-apa marah, ya. Jadi selalu marah-marah, tapi dia nggak tahu sebabnya, marah-marah aja maunya, ya. Kemudian kalau malam dia susah tidur, ya, susah tidur kalau malam dia. Dan juga kalau dia misalnya mimpi, dia seringkali mimpi kepleset atau mimpi bahasa Minangnya itu tagamang, telayang, telayang atau tagamang, ya. Kemudian gatal-gatal pada kulit, ya. Nah, ini yang gatal-gatal pada kulit, ya, bukan karena dia penyakit kulit, ya, bukan, ya, tetapi sering gatal-gatal di kulitnya, ya. Kemudian banyak keluar keringat, ya, sering keringetan nih. Nah, hati-hati yang sering keringatan, apalagi malam hari, ya, sering keringatan, ya, di kaki atau di tangan dia sering kali keringatan, ya. Dan juga kemudian jantungnya ini sering deg-degan, sering berdebar jantungnya deg deg deg, ya, secara kencang, ya. Dan kemudian kalau anak-anak, ya, yang dijangkiti penyakit ain, ini anak-anak ini dia tiba-tiba merewel, ya, tiba-tiba dia rewel, dia cengeng, ya, kemudian menangis, ya, dalam jangka waktu yang lama, ya, dalam jangka waktu yang lama nangis terus, ya, malam nangis, siang nangis, ya, pokoknya rewel, ya, anak-anak itu notabene keseringan nangis dia tanpa ada sebab, atau pokoknya cengengan aja dia, nangisan aja terus, ya. Kemudian juga tanda-tandanya untuk mereka yang kena dampak penyakit ain, ya, baik anak-anak maupun dewasa, itu badannya kurus, ya. Jadi ini badannya kurus, ya, bukan berarti dia kurang gizi, ya, bukan berarti dia kurang gizi, bisa jadi karena dia terkena dampak al-ain, ya, badannya kurus, ya. Nah, dan ini mungkin kalau kita melihat di media sosial atau di televisi, ada banyak artis-artis yang tadinya mereka dipuja-puja, ya, ya, saya nggak bisa sebutkan siapa mereka, ya, dipuja-puja atau mereka menjadi idola, yang dulunya tampan atau cantik sekarang sudah kurus kering, ya. Itu bisa disebabkan karena lontaran ain, ya, badan kurus, ya, kemudian juga susah gemuk, ya, kemudian sering lemas, ya, kemudian lesu, banyak menguap, ya, ya, banyak menguap. Bukan berarti karena malamnya dia begadang, ya, bukan berarti karena dia kurang tidur, tapi sering menguap padahal tidurnya cukup, istirahatnya cukup, pokoknya mager, malas gerak, maunya duduk aja, tiduran aja, ya, maunya santai aja, PW aja, ya, jadi nguap terus, males, ya. Dan kemudian keinginannya untuk rebahan terus, ya, tiduran terus. Nah, jadi itu bisa jadi salah satu tanda-tanda dia terkena penyakit al-ain. Dan kemudian tanda yang lainnya juga depresi mendadak, ya, dan juga adanya dorongan yang kuat untuk bertindak bodoh, ya. Terkadang orang misalnya ketika dia usahanya maju, ya, kemudian karirnya bagus, kemudian mungkin juga dia nih pintar, cerdas, ya, karena dapat pujian yang banyak dari orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia terdampak al-ain, akhirnya dia tahu-tahu depresi dan kemudian dia melakukan tindakan yang bodoh, ya. Itu bisa disebabkan karena lontaran al-ain. Dan kemudian juga seringnya mengalami rasa sakit yang berpindah-pindah, ya, sering mengalami rasa sakit yang berpindah-pindah. Kadang sakitnya nih nanti di kaki, nanti pindah lagi ke pinggang, ya, atau nanti pindah lagi ke bahu, ya, atau pindah lagi nanti ke badan atau ke tangan atau kemana, ya. Rasa sakit berpindah-pindah dan juga nyeri di bagian bahu serta kedua belikat, ya. Itu juga bisa disebabkan karena penyakit al-ain. Kemudian
hubungan sosial mereka terganggu ya, tanpa didahului masalah serius. Atau mereka sukanya nih mengurung diri ya, sukanya mengunci diri di kamar, atau nggak suka beraktivitas dengan orang sekitar atau di luar, baik yang kenal maupun yang nggak kenal apalagi ya. Jadi mereka enaknya sendiri aja gitu, terganggu suasana sosialnya. Jadi ini bisa diakibatkan karena dia terdampak penyakit dari al-ain. Dan kemudian juga nafsu makan ya, nafsu makannya tiba-tiba hilang ya, susah makan ya, nafsu makannya tiba-tiba hilang, atau nafsu makannya berlebihan, makan aja kerjaannya ya, makan aja kerjaannya. Itu bisa juga disebabkan karena pengaruh dari al-ain. Dan kemudian sering mengalami rasa panas ya, atau rasa dingin ya di beberapa bagian tubuh, misalnya kakinya aja dingin gitu kan, atau badannya panas kakinya dingin ya. Sering terjadi belakangan ini ya, ketika seseorang mengalami hal itu, maka boleh jadi indikasi ini disebabkan dari pengaruh al-ain yang terlontar kepada dirinya. Kemudian kedua kaki dan juga tangannya nih ya, ini tangan kemudian kakinya ya, itu keringatan, berkeringat disertai kesemutan atau kebas ya. Nah, itu disebabkan karena bisa jadi lontaran al-ain ya. Dan kemudian muncul saf'ah. Apa itu saf'ah? Saf'ah adalah tanda kehitaman ya. Jadi saf'ah adalah ya warna wajah yang berubah menjadi kekuning-kuningan, kemudian kemerah-merahan atau kehitaman ya. Dan ada nih timbul nih biasanya ya, atau dia pucat gitu ya. Dan kemudian ada saf'ah atau garis hitam di lingkaran sekitar matanya. Jadi itu bukan disebabkan karena dia misalnya dia sering begadang gitu ya. Ya itu disebabkan karena sekali lagi al-ain itu efeknya sangat banyak sekali. Dan kemudian timbul penyakit ya. Jadi timbul penyakit yang memang diakibatkan dari al-ain, yang akhirnya ini susah ya, susah diobati secara medis ya, susah diobati secara medis. Dan tentunya penanganan untuk penyakit al-ain ini ya adalah dengan metode yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menangkalnya atau untuk menghilangkan efek dari al-ain. Tentunya yang kita kenal dengan ruqyah syar'iyyah